Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali kita bisa terus belajar tentang kerajaan Allah. Dan ini adalah pelajaran keempat dari seri Kerajaan Allah. Video yang sebelumnya kita belajar tentang apa dilahirkan kembali menjadi orang benar. Anda dan saya menjadi orang benar bukan karena perbuatan kita lebih dahulu, tetapi karena kelahiran baru kita. Perbuatan kita tidak menjadikan kita orang benar, tetapi perbuatan kita menunjukkan apakah kita orang benar atau bukan. Dari mana, saudara? Dari perbuatan kita. Nah, karena itu, hal yang terpenting dalam kerajaan Allah adalah melakukan kehendak Allah. 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, "Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan keinginannya Tuhan, orang yang melakukan kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Bukan orang yang tahu kehendak Allah yang tetap hidup selama-lamanya. Bukan orang yang pintar berbicara kehendak Allah yang tetap hidup selama-lamanya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah yang akan tetap hidup selama-lamanya. Jadi melakukan kehendak Allah adalah pusat kehidupan dari kerajaan Allah. Jadi saudara, tidak ada yang lebih penting di dalam hidup kita di bumi ini selain daripada melakukan kehendak Allah. Matius 7 ayat 21 berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga." Anda percaya Yesus itu Tuhan, bagus. Tetapi kalau Anda tidak melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa yang di surga, maka iman Anda adalah iman yang mati. Iman Anda adalah iman yang palsu. Dengar baik-baik. Anda tidak bisa percaya Yesus itu Tuhan tanpa melakukan kehendak Allah. Dan Anda tidak dapat melakukan kehendak Allah tanpa percaya Yesus itu Tuhan. Jangan coba-coba pisahkan antara iman dan perbuatan. Karena iman dan perbuatan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Roma 3 ayat yang ke-20 berkata, "Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, oleh karena perbuatannya. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena usaha perbuatan baiknya dalam mentaati hukum-hukum Tuhan." Ingat baik-baik saudara, perbuatan kita tidak membenarkan kita, tetapi perbuatan kita menunjukkan apakah kita orang benar atau bukan. Tidak seekor ikan pun yang jadi ikan karena hidup dalam air. Tetapi karena dia seekor ikan, makanya dia hidup dalam air. Ikan menjadi seekor ikan bukan karena perbuatannya, tetapi karena kelahirannya, karena benih, karena ia dilahirkan dari seekor ikan. Itulah gambaran dari kekristenan. Nah saudara, perbuatan Anda tidak dapat membenarkan Anda, namun menunjukkan siapa Anda yang sebenarnya. Apakah Anda anak Allah atau Anda sekedar seorang yang beragama Kristen? Jadi inti dari kekristenan bukanlah masalah perbuatan, namun masalah kelahiran. Apakah Anda sudah dilahirkan kembali di dalam Yesus? 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena anugerahnya, rahmatnya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati." Kita dilahirkan kembali lewat kebangkitan Yesus dari antara orang mati. 1 Yohanes 5, 1-4a. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Inilah tandanya, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Apa tandanya kalau anak itu anak saya? Dia mengasihi saya, bukan karena perbuatannya, tapi karena dia lahir dari saya.
Ini adalah kasih yang tidak ada hubungan dengan kelahiran ini adalah bentuk kasih yang tidak ada hubungan dengan perbuatan, tetapi dengan kelahiran. Saya mengasihi anak saya bukan karena anak saya lebih baik, lebih pandai, tapi karena dia anak saya, karena dia lahir dari saya. Demikian pula anak saya mengasihi saya bukan karena perbuatan saya, tapi karena dia lahir dari saya. Itu adalah ikatan kasih yang paling kuat. Dan tidak dibutuhkan usaha, tapi itu terjadi secara natural. Kalau Anda anak Allah, Anda lahir dari Allah, Anda pasti mengasihi Allah. Dan apa tandanya? Anda melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Anda perintahkan seekor ikan untuk hidup dalam air. Buat seekor ikan, perintah itu tidaklah berat. Perintah itu adalah perintah yang natural, yang memang sudah sewajarnya. Tuhan memerintahkan kita untuk hidup kudus dan penuh kasih. Ketika kita dilahirkan kembali, kita menerima kekuatan itu. Benih adalah kekuatan, benih adalah kemampuan. Ikan diberikan anugerah kasih karunia untuk hidup dalam air. Itu bukan hasil usahanya, itu pemberian Allah lewat kelahiran barunya. Ketika Anda dilahirkan kembali, Anda menerima benih Allah untuk Anda dan saya bisa hidup seperti Allah di bumi seperti di sorga. Jadi kekristenan bukan masalah perbuatan, tetapi masalah kelahiran. Tidak semua orang yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan lahir dari Allah. Yakobus 2 ayat 19 berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kalau hari ini kita bertanya kepada saudara kita yang beragama Islam, apakah mereka percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Isa Al-Masih itu adalah Tuhan? Mereka akan segera menjawab, bukan. Isa Al-Masih bukanlah Tuhan, dia hanyalah seorang nabi. Kalau kita bertanya kepada saksi Yehova, apakah mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, setara dengan Allah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan berkata, Yesus bukanlah Tuhan. Yesus adalah ciptaan juga, tetapi dia adalah ciptaan yang pertama dan terutama dari semua ciptaan yang ada. Baru setelah itulah segala sesuatu diciptakan. Kalau kita bertanya kepada orang Yahudi, apakah mereka percaya Yesus adalah Tuhan? Mereka akan menjawab, Yesus bukanlah Tuhan. Dia hanyalah Mesias palsu. Tetapi kalau kita bertanya hari ini kepada setan, setan, apa kamu percaya Yesus itu Tuhan? Maka sambil gemetar, setan akan menjawab, percaya. Saya percaya Yesus itu Tuhan. Tetapi, apakah setan melakukan kehendak Allah? Tentu tidak. Jadi kalau ada orang percaya Yesus itu Tuhan, tetapi ia tidak melakukan kehendak Allah, apa bedanya ia sama setan? Karena setan pun percaya tetapi dia tidak melakukan kehendak Allah. Jadi Anda tidak bisa percaya Yesus itu Tuhan tanpa melakukan kehendak Allah. Dan Anda tidak dapat melakukan kehendak Allah tanpa percaya Yesus itu adalah Tuhan. Markus 5 ayat yang ke-6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, orang yang kerasukan setan, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Kalau Yesus hanya seorang nabi, setan tidak mungkin datang sujud menyembah Yesus. Setan tahu Yesus adalah Tuhan. Dan ngomong-ngomong, orang yang kerasukan setan pun menyembah Yesus. Tetapi, itu bukanlah esensi dari kekristenan. Anda dan saya bisa menyembah, sujud, tetapi belum tentu hidup kita menyembah dan sujud kepada Yesus. Karena penyembahan yang sesungguhnya bukanlah di atas panggung, bukanlah yang terlihat, tetapi hidup kita sehari-hari. Itulah penyembahan yang sesungguhnya. Apakah kita melakukan kehendak Allah? Ketaatan kita adalah penyembahan kita yang sesungguhnya. Jadi percaya yang bagaimana yang melahirkan kita kembali dari Allah? Markus 1 ayat 15. Katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Percaya yang didasari pertobatan. Itulah percaya yang melahirkan kita kembali dari Allah.
Anda bisa bertobat tanpa perlu percaya Yesus itu Tuhan. Sandy, istri saya, punya teman dekat. Dia seorang yang beragama Islam. Dan dia bertobat dengan kepercayaannya. Kami melihat hidup perbuatannya berubah. Tetapi apakah dia lahir dari Allah? Tentu tidak. Saya punya teman lagi, orang Manado. Tetapi dia memilih untuk menjadi seorang beragama Buddha karena dia melihat banyak hamba Tuhan, pendeta, kehidupannya tidak benar. Tetapi ya dia meninggalkan semuanya. Dia mencukur rambutnya gundul, dia hidup berpuasa, berbuat baik. Tetapi apakah dia lahir dari Allah? Karena dia tidak percaya Yesus Tuhan? Tentu tidak. Jadi Anda bisa bertobat tanpa harus percaya Yesus itu Tuhan. Tetapi Anda tidak lahir dari Allah. Nah, Anda juga bisa percaya Yesus itu Tuhan tanpa perlu bertobat. Buktinya, di kota-kota kantong Kristen, banyak orang beragama Kristen, tetapi kelakuannya, hidupnya, sama sekali tidak ada pertobatan. Apakah mereka lahir dari Allah? Tentu tidak. Karena itu, saudara, esensi kekristenan adalah Anda harus bertobat. Berita terpenting dalam kerajaan Allah adalah pertobatan. Jadi pertobatan adalah pintu masuk untuk Anda dilahirkan kembali. Anda bertobat, Anda percaya Yesus Tuhan, Anda dilahirkan kembali, Anda menerima benih ilahi untuk Anda hidup seperti Allah, untuk Anda melakukan kehendak Allah. Dan orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Perbuatan kita tidak membenarkan kita. Perbuatan kita tidak melahirkan kita dari Allah. Tetapi kita dilahirkan kembali oleh iman. Tetapi perbuatan kita menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Apakah kita lahir dari Allah, anak Allah, atau sekedar orang yang beragama Kristen. Kekristenan bukan masalah perbuatan, tetapi masalah kelahiran baru Anda. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Beri dirimu dilahirkan kembali. Hamba-Mu berdoa hari ini, Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh iman kami didasari oleh pertobatan. Kami sungguh-sungguh sadar akan dosa dan akibatnya. Kami berbalik kepadamu, Tuhan. Kami percaya kepadamu. Dan hari ini, biarlah takut akan Tuhan boleh turun atas hidup kami. Dan kami hidup menghormati-Mu. Iman kami didasari oleh sikap hati yang bertobat dan sungguh-sungguh berbalik kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kebenaran ini. Tuhan Yesus memberkati.